Menolak provokasi pemuka agama sebar kebencian. Tolong jadilah umat yang cerdas, umat yang memiliki SDM yang baik, sehingga tidak mudah untuk diadu domba dan tidak mudah untuk menghina, mencaci maki. Nah, saat ini emang saya melihat ada beberapa orang ingin memanfaatkan Habib untuk ambisi politiknya. Yang sementara banyak orang di sini menganggap Habib itu ada kaitan dengan Nabi, terus dikaitkan kalau nggak cinta sama Habib nanti nggak dapat syafaat Nabi. Ini semua bohong, ini hoax, nggak ada yang benar. Karena apa? Tadi saya bilang, Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan Habib. Kalau yang dimaksud dalam Al-Quran itu pasti orang-orang yang baik, yang suci. Nggak mungkin Tuhan berkolaborasi dengan Bahar Smith atau Rizik Syihab yang serampangan. Itu nggak benar. Bahar dianggap makhluk yang suci. Mana ada orang suci bak Nabi yang ada anak kecil digebuki, driver taksi dipukuli sampai 10 kali, atau mandi berendam di jacuzzi, sementara pengikutnya kesulitan cari makan sehari 3 kali. Saya pikir aparat penegak hukum mesti merespon gitu. Kalau apalagi nanti kalau ada aduan ya harus direspon dengan baik, jangan didiamkan. Karena ini sebuah presiden buruk bagi pelajaran politik anak-anak kita nanti ke depan. Provokasi yang dilakukan oleh Bahar bin Smith menuai kecaman karena ia mengaku sebagai pemuka agama, tetapi malah melakukan tindakan negatif. Masyarakat menolak ceramahnya karena bernada dendam kesumat dan tidak mencerminkan akhlak terpuji. Bahar bin Smith adalah tokoh yang menjadi kontroversi karena pernah dibui setelah melakukan kekerasan pada pihak yang lemah. Selain itu, ia juga dikenal karena selalu berceramah dengan nada keras dan memprovokasi masyarakat untuk mengikuti pemikirannya. Padahal yang diceramahkan hanyalah kebencian demi kebencian yang bisa berbuah petaka. Provokasi Bahar bin Smith terus dilakukan, seolah-olah lupa ia pernah merasakan pahitnya kehidupan di dalam penjara. Salah satu ceramahnya yang viral karena ia mengancam semua orang yang berurusan dengan Rizik Syihab dan mengutuk mereka. Selain itu juga, ia sering berceramah dan menjelek-jelekan pemerintah. Masyarakat tentu menolak provokasi Bahar bin Smith karena ia membela orang yang salah. Bagaimana bisa warga sipil diajak untuk pro Rizik Syihab padahal ia bersalah dalam kasus pelanggaran prokes dan undang-undang kekarantinaan. Rizik bukanlah orang yang suci yang harus dibela mati-matian. Selain itu, sudah banyak yang muak karena Bahar bin Smith hanya mengulang tema ceramah dengan nada penuh provokasi dan kebencian terhadap pemerintah. Mengapa ia sebegitu bencinya terhadap pemerintahan Indonesia padahal hidup di Indonesia? Seakan-akan tiada rasa terima kasih telah diizinkan untuk tinggal di negeri ini. Jika ia tidak suka di Indonesia, mengapa tidak pergi saja jauh-jauh? Sebagai pemuka agama, ia jelas mengecewakan karena gagal berceramah dengan baik. Bagaimana bisa ceramah hanya dipakai sebagai alat provokasi, sehingga warga yang tidak tahu apa-apa malah ikut-ikutan membenci pemerintah? Ini sudah gila namanya. Oleh karena itulah, wajar jika ceramah Bahar bin Smith banyak dihentikan oleh aparat keamanan. Jangan sampai provokasinya malah memecah belah masyarakat dan membuat kekacauan di Indonesia. Jika ini yang terjadi, maka berbahaya karena tatanan sosial akan rusak dan situasi akan menjadi runyam. Jika Bahar bin Smith terus melakukan aksinya dan memprovokasi di sana-sini, maka tak mustahil ia ditolak oleh banyak orang. Seperti ketika ada ceramah di Manado dan ia dilarang untuk menginjakkan kaki di sana. Penyebabnya karena ceramahnya dinilai bernada provokatif. Bisa jadi ia ditolak juga di banyak daerah lain gara-gara ulahnya sendiri. Selain penolakan, bisa jadi Bahar bin Smith juga terancam penjara lagi jika terus melanjutkan aksinya. Penyebabnya karena ia dinilai membuat kerusuhan dan menghancurkan perdamaian di masyarakat. Ia bisa tersangkut pasal 160 tentang penghujatan. Ia bisa tersangkut pasal 160 tentang penghasutan dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Seharusnya jika ia mengaku sebagai pemuka agama, maka ceramahnya harus penuh dengan kedamaian. Karena inti dari agama adalah anti kekacauan dan kekerasan. Ceramah yang baik adalah yang bisa memberikan kesejukan di hati pendengarnya dan bukan sebaliknya. Bukankah ia seharusnya memahaminya tetapi malah menolak konsep itu mentah-mentah? Masyarakat menolak provokasi Bahar bin Smith dan berusaha agar kalangan lain tidak terpengaruh olehnya. Mereka mengingatkan agar tidak percaya akan kata-kata pria berambut gondrong tersebut. Karena memang tidak berdasarkan kenyataan tetapi hanya berdasarkan dendam pribadi. Jangan ada lagi yang jadi korbannya. Provokasi dan Bahar Smith sangat memalukan karena sebagai orang yang mengaku sebagai pemuka agama,
malah melakukan hal yang dilarang agama. Bukankah Nabi bersabda, berkatalah dengan baik atau diam, janganlah berbuat kekacauan dan memprovokasi masyarakat karena hanya akan merusak tatanan sosial di negara ini. Bukankah Nabi pernah bersabda, berkatalah baik atau diam? Karena itu, janganlah berbuat kekacauan dan memprovokasi masyarakat karena hanya akan merusak tatanan sosial di negeri ini. Provokasi yang dilakukan oleh Bahar bin Smith menuai kecaman karena ia mengaku sebagai pemuka agama, tetapi malah melakukan tindakan negatif. Masyarakat menolak ceramahnya karena bernada dendam kesumat dan tidak mencerminkan akhlak terpuji. Bahar bin Smith adalah tokoh yang menjadi kontroversi karena pernah dibui setelah melakukan kekerasan pada pihak yang lemah. Selain itu, ia juga dikenal karena selalu berceramah dengan nada keras dan memprovokasi masyarakat untuk mengikuti pemikirannya. Padahal yang diceramahkan hanyalah kebencian demi kebencian yang bisa berbuah petaka. Provokasi Bahar bin Smith terus dilakukan, seolah-olah lupa ia pernah merasakan pahitnya kehidupan di dalam penjara. Salah satu ceramahnya yang viral karena ia mengancam semua orang yang berurusan dengan Rizik Syihab dan mengutuk mereka. Selain itu juga, ia sering berceramah dan menjelek-jelekan pemerintah. Masyarakat tentu menolak provokasi Bahar bin Smith karena ia membela orang yang salah. Bagaimana bisa warga sipil diajak untuk pro Rizik Syihab padahal ia bersalah dalam kasus pelanggaran prokes dan undang-undang kekarantinaan? Rizik bukanlah orang yang suci yang harus dibela mati-matian. Selain itu, sudah banyak yang muak karena Bahar bin Smith hanya mengulang tema ceramah dengan nada penuh provokasi dan kebencian terhadap pemerintah. Mengapa ia sebegitu bencinya terhadap pemerintahan Indonesia padahal hidup di Indonesia? Seakan-akan tiada rasa terima kasih telah diizinkan untuk tinggal di negeri ini. Jika ia tidak suka di Indonesia, mengapa tidak pergi saja jauh-jauh? Sebagai pemuka agama, ia jelas mengecewakan karena gagal berceramah dengan baik. Bagaimana bisa ceramah hanya dipakai sebagai alat provokasi, sehingga warga yang tidak tahu apa-apa malah ikut-ikutan membenci pemerintah? Ini sudah gila namanya. Oleh karena itulah wajar jika ceramah Bahar bin Smith banyak dihentikan oleh aparat keamanan. Jangan sampai provokasinya malah memecah belah masyarakat dan membuat kekacauan di Indonesia. Jika ini yang terjadi, maka berbahaya karena tatanan sosial akan rusak dan situasi akan menjadi runyam. Jika Bahar bin Smith terus melakukan aksinya dan memprovokasi di sana-sini, maka tak mustahil ia ditolak oleh banyak orang. Seperti ketika ada ceramah di Manado dan ia dilarang untuk menginjakkan kaki di sana. Penyebabnya karena ceramahnya dinilai bernada provokatif.